dari sisi perkiraan kami ini yang lalu-lalu kan Bank Indonesia naiknya selalu di 25 basis point ya. Jadi kalau kami melihatnya kemungkinan besar akan naiknya 25 basis point jadi sekitar 5%. Nah, kalau terkait dengan rencana ekspansi, ya tentunya pertama pertimbangannya adalah dari sisi pasar dulu ya. Pasar ini seberapa kuat untuk merespons dari kapasitas produksi kita. Itu yang mesti dilihat. Nah, lalu kedua adalah tentu dari biaya. Nah, kalau biayanya ini memang nanti ditransmisikan dari suku bunga Bank Indonesia yang naik ini ditransmisikan agak cepat ke perbankan, ya tentunya memang ini akan membuat rencana ekspansi itu sementara ditunda seperti itu. Dan yang sebetulnya juga yang kita agak khawatir ini kan efek daripada ini kan udah mulai teman-teman yang ekspor ya, yang ekspor ini kan dropnya cukup besar. Nah, ini apakah nanti juga akan bergulir kepada sektor-sektor yang lain. Nah, ini kita juga belum tahu persis. Yang jelas juga nanti kemungkinan juga terdampak juga di pariwisata untuk khusus yang wisatawan asing ya. Ini juga kemungkinan akan seperti itu. Dan jangan lupa juga lagi mau kenaikan upah minimum nih, lagi rame nih. Karena kemungkinan upah minimumnya ada intervensi untuk mengubah perhitungannya sehingga ini juga akan yang kita khawatirkan juga akan menyusutkan daya serap tenaga kerja kita. Nah, ini juga kalau berlanjut terus ada penyusutan di penyerapan tenaga kerja formal kita. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh terhadap kualitas kualitas dari distribusi pendapatan masyarakat secara keseluruhan gitu. Jadi yang tidak tertransmisi pendapatan yang seiring dengan peningkatan investasi, tapi masyarakat nggak menikmati secara secara setara gitu, secara sama gitu. Jadi yang menikmati hanya sedikit. Itu juga satu masalah juga tuh mengenai daya beli nantinya, Mas. Di tengah tren pelemahan rupiah begitu ya terhadap dolar ini sebetulnya dari sisi para pelaku usaha direfleksikan terhadap kinerja perusahaan, seperti apa sih Pak Haryadi? Apakah memang sebetulnya perusahaan justru sudah mengantisipasi kejatuhan rupiah bahkan di level-level tertentu? Ya, pastinya kalau bahan baku import kan pasti terpengaruh ya, pasti itu akan ada dampaknya. Nah, jadi itu kalau dari dunia usaha sih udah biasa ya menghadapi ini, jadi pasti sudah semua udah melakukan antisipasi. Nah, termasuk sebetulnya kami di Apindo itu juga sudah bersama-sama dengan Bank Indonesia ya, tahun 2018 menginisiasi agar Tiongkok itu segera melaksanakan local currency settlement. Tiongkok ini adalah negara mitra perdagangan kita yang paling besar. Kalau saya tidak salah, tahun lalu aja dia sudah lebih dari 124 triliun ya, dan diperkirakan 124 miliar dolar. Tahun ini diperkirakan sekitar 140 miliar dolar. Jadi ini juga kalau pemerintah serius ya, artinya karena kita hubungannya dengan Tiongkok ini sangat baik, ini harusnya kalau ini bisa agak dalam tanda petik ya, dipaksa untuk para pelaku usaha di kedua belah pihak ini melaksanakan LCS tadi, local currency settlement, artinya transaksi menggunakan renminbi ataupun rupiah, ini juga akan mengurangi fluktuasi di kurs kita sebetulnya. Nah, ini juga menurut pandangan kami harus segera dilakukan karena memang udah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak ya. Apalagi memang kalau kita terlalu polos gitu ya, terlalu tidak melakukan strategi-strategi yang efektif, ini memang ya seperti Bu Telisa bilang tadi, kenaikan The Fed lah, lalu juga dari sisi geopolitik dan sebagainya itu memang pasti ada pengaruh. Tapi kalau kita kan urusannya kan kalau kurs itu kan permintaan dan penawaran kan Baik. gitu ya. Kalau permintaannya bisa kita kendalikan, ya kan otomatis juga kan itu kan ada keseimbangan baru. Artinya tidak serta-merta kita itu akan akan terkoreksi jauh gitu loh dari Oke, baik. segi nilai tukar.